وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bagi kawan-kawanku yang ada di dalam Jokam, Anda berpeluang untuk bertanya, ya, agar Anda mantap di dalam jamaah, agar Anda mantap dalam menetapi jamaah. Tanya, justru Anda tanya pada fundament-fundament yang penting tentang bagaimana sih kok ketahu-tahu kita ini menjadi golongan yang paling sah. Itu lara-larai piye. Tentunya kalau Anda bertanya, selain mencari kepahaman dan ketidaktahuan, tentunya saya harapkan Anda juga punya perbandingan. Karena salah satu pembagian bertanya itu ada yang bertanya mencari pemahaman, ada yang memang dia mencari referensi yang lebih banyak. Ada juga pertanyaan itu sengaja untuk sebenarnya ingin menghindar. Allah alam, Anda pilih yang mana, yang pasti Anda yang lebih tahu, dan yang pasti di dalam golongan tersebut adalah golongan yang salah. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi yang telah agak mendung, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu diberikan oleh Allah kenikmatan, nikmat hidayah, taufik wal irsyad, nikmat bisa hijrah, semangat hijrah untuk menuju kepada pemahaman yang benar salaful ummah, dari pemahaman yang salah syubhat. Islam Jamaah Jokam 354, alhamdulillah kita bisa bersama-sama hijrah, semua ini atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, nah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan tentang nikmat hidayah. Ya, sudah banyak orang-orang yang mulai hijrah. Sudah banyak orang-orang yang mulai semangat untuk mendapatkan informasi yang benar. Sudah banyak kawan-kawan yang sudah mulai mau nggak mau dia harus membuka akal sehatnya, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita. Seperti yang sudah saya pernah upload di short video saya, video pendek saya, yaitu tentang larangan untuk bertanya. Bagaimana di dalam sistem Jokam, ketika Jokam mempertahankan anggotanya, mempertahankan golongannya, agar anggotanya tidak terpengaruh, agar anggotanya tidak mendapatkan ilmu, bahasanya bodoh dan dibodohi, maka salah satu caranya dulu kita pernah mendengar istilahnya tidak boleh bertanya. Jadi urusan agama itu tidak boleh bertanya, gak perlu mbok tekok. Gelem ngene gak gelem ngene. Bahkan lebih ekstrim lagi, kalau bertanya maka akan dituduh ndak koyo Bani Israel kakan pertanyaan yang Nabi Musa, akhirnya keberatan. Padahal kalau kita lihat dalam kita ngaji misalnya, baru pertama awal-awal misalnya kita ngaji Sahih Bukhari, awal-awal kajian di halaman-halaman awal sudah kita disuguhkan tentang hadis Jibril. Hadisnya Jibril tentang mal Islam,
mal iman, mal ihsan. Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi, orang desa yang tidak dikenal saat itu, orang-orang sopo wong endi, tapi pakaiannya bagus. Aneh men itu. Artinya tidak seperti orang yang musafir dalam jauh, enggak. Tapi bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan. Datang pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana, apa yang kamu ketahui tentang Islam, wahai Muhammad, tentang iman dan tentang ihsan? Saya hanya ingin mengambil sebuah i'tibarat, sebuah pelajaran bahwa salah satu, katanya dalam ulama mengatakan, memang salah satu untuk mencari pemahaman yang benar adalah salah satunya dengan metode as'ilat. Metode bertanya. Takon, bertanya. Ada pertanyaan, dijawab. Ada pertanyaan, dijawab. Ini termasuk metode dan kita sudah ma'ruf. Awal wis ngerti. Bahkan ketika kita sekolah dulu, sekolah baik SD sampai kalau kuliah malah parah lagi. Malah justru yang bertanya, walaupun tanyanya nggak mutu, dia mendapat nilai poin baik. Yang nggak jawab, walaupun nggak nyambung, pokoknya kendal jawab, dia juga dapat nilai baik. Ya. Metode bertanya itu lumrah. Dan kalau kita lihat kitab-kitab yang kontemporer misalnya, kitab-kitab yang kita lihat sekarang itu kan bagian-bagian akhir mesti dikumpulkan antara pertanyaan dan jawaban-jawaban para penulis kitab itu. Namun berbeda lagi ketika di Jokam. Tidak boleh bertanya. Pokoknya ditompo apa naik. Pokoknya diterima. Nggak boleh bertanya. Bahkan kalau Anda ingat para murid-murid saya yang mengintip ribat Aqdis Salim, semoga saja ada, pernah di daerah sini mengadakan generus unggulan khusus. Syaratnya adalah semua yang pernah tugas, baik yang sudah punya istri, yang belum punya istri, pokoknya syarat utamanya sudah pernah tugas. Atau setidaknya kalau sekolah ya SMA lah, SDM-nya terbangun berbeda lebih. Harapan kita, lalu di dalam pengajian itu ada pembinanya 3 ya, pembinanya insya Allah. Salah satunya salah 2-nya sudah hijrah, ya, alhamdulillah. Saya dan kawan saya sudah hijrah, Mas Fatum Qorib itu ya. Nah, di situ terdapat forum yang khusus saat itu. Ngajinya nggak main-main, 2 hari ngajinya. 2 hari. Nah, di salah satu sesi kita membuat ada sebuah masukan, umpama gawe model pertanyaan piye. Model pertanyaan. Jadi mereka bertanya, para gendus-gendus itu yang dihadapi, lalu kita menjawab. Berjalan, alhamdulillah berjalan hampir setengah tahun lah berjalan. Namun ternyata tercium oleh orang-orang yang, karena kita di lantai 4 di atas, lantai 3 ya, lantai 3. Di lantai bawah itu ada orang-orang daerah, pengurus daerah yang sedang musyawarah saat itu. Walaupun saya tidak pernah bilang bahwa salah satu dari sesi itu adalah tanya jawab, namun ternyata akhirnya bocor bahwa salah satu sesinya yaitu ada model tanya jawab. Langsung saya dipanggil. Iki mangkulan saka ngendi? Artinya ini metode dari mana? Kok dadak nganggo tanya jawab itu metode dari mana? Saya bilang waktu itu karena memang mubalik ini yang jumlahnya sekitar 30 sampai 50 orang. Mubalik semua itu laki-laki semua asalnya. Mereka butuh jawaban, Pak. Mereka butuh penjelasan yang mungkin ditemui di kelompok-kelompok yang sangat sederhana. Kelompok-kelompok itu pertanyaan-pertanyaan mereka nggak sempat terus lah, nggak sempat gini, sehingga dia bertanya. Katanya wes dihapus wae. Dihapus wae gak ono ngono kuwi. Malah melantrak tekan ngendi-endi bahasanya mereka. Malah melantrak artinya malah kesana kemari, nanti malah nggak mangkul barang disampaikan. Akhirnya kembali lagi dihapus. Dihapus. Udah dihapus, tidak ada. Lalu kawan-kawan, wah ini gak enak bedane iki. Ini ngajinya gak enak bedane itu. Masa ngaji seperti ini biasa. Dan yang dikaji itu hanya kembali lagi yang awalnya ngajinya Bukhari kembali. Saat itu ngaji
himpunan lagi, Masya Allah. Balik mana yang kita bersolat, padahal pernah tugas semua, pada balik semua. Saat itu kemudian saya punya terobosan lagi saat itu, agar mereka tertarik, seneng. Akhirnya waktu itu saya sempat mau menyusun, ya, mau semangat itu ya, mau menyusun syarah himpunan. Itu kayaknya ada itu, ada berapa lembar itu syarah himpunan, yaitu saya membuat syarah himpunan, ya, mulai Ustadz Bussola. Harapan saya agar mereka semangat, agar mereka mendapat tambahan ilmu. Itu aja harapan saya, seperti itu. Saya buat syarah. Jadi saat saya nyampaikan ya sudah, nggak apa-apa lah. Kita Bussola dari daerah karena diminta untuk balik meneh nih, kita Bussola meneh aja. Padahal mereka sudah tugas semua ini. Lalu balik lagi, saya menyampaikan dengan pakai syarah, karena Ustadz Bussola kebanyakan dari Nasai. Saya ambil dari Imam Suyuti lah, Suyuti, dan satunya lagi ada syarahnya lagi. Nah, terus tak jelaskan, tak tuliskan dulu, kadang-kadang tak tuliskan. Kadang-kadang kalau saya sempat itu tak ketikkan dulu, tak fotokopi, syarahnya tak bagi dulu, ditempelkan di dalam hadis di himpunannya itu. Ya, seneng akhirnya, alhamdulillah ada tambahan nih. Lagi-lagi Konangan lagi oleh daerah Konangan. Iki cara apa iki? Gak oleh iki. Iki gak mangkul iki. Nah, padahal saya udah bilang bahwa walaupun kita nggak mangkul, tapi secara bahasa di sini sudah ada. Para penyampai-penyampai itu secara bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu sudah tertulis di dalam ini Arab ini ada. Berarti dulu para sesepuh-sesepuh itu sebenarnya juga baca, kira-kira seperti itulah. Akhirnya dihapus juga, dan akhirnya alhamdulillah biaunillah akhirnya juga karena banyak pertimbangan, ndak pinter, ndak akan tekon, akhirnya kajian tersebut resmi dihentikan, dibubarkan. Sama kasusnya di pusat juga sama seperti itu. Itu baru di daerah sini. Kalau dulu namanya daerah Tawangmangu, ya sekarang disapih jadi daerah Karanganyar Timur 1. Itu semoga murid-murid saya menyimak. Tapi murid saya ada yang hijrah 1, alhamdulillah, dan juga kritis juga, alhamdulillah, Mas Sidik, insyaallah. Ya. Gini, kita masuk kembali kepada permasalahan tadi. Bahwasanya jukam itu dilarang bertanya, memang kita akui, gak oleh tekon. Padahal mereka punya target ghoyah, sebuah tujuan utama, yaitu paham jamaah. Paham jamaah. Bagaimana akan menuju sebuah kepahaman, namun tidak boleh menempuh salah satu cara metode kaifiyah untuk menuju kepahaman, yaitu as'ilat atau pertanyaan. Maka ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, bagi kawan-kawanku yang ada di dalam jukam, Anda berpeluang untuk bertanya, ya, agar Anda mantap di dalam jamaah. Agar Anda mantap dalam menetapi jamaah, tanya. Justru Anda tanya pada fundament-fundament yang penting tentang bagaimana sih kok tahu-tahu kita ini menjadi golongan yang paling sah. Itu lara-larai piye. Tentunya kalau Anda bertanya, selain mencari kepahaman dan ketidaktahuan, tentunya saya harapkan Anda juga punya perbandingan. Karena salah satu pembagian bertanya itu, ada yang bertanya mencari pemahaman, ada yang memang dia mencari referensi yang lebih banyak. Ada juga pertanyaan itu sengaja untuk sebenarnya ingin menghindar. Allah alam, Anda pilih yang mana, yang pasti Anda yang lebih tahu, dan yang pasti di dalam golongan tersebut ada golongan yang salah. Anda pakai mau metode menghindar, atau metode mencari referensi, atau ketidaktahuan, tafadhalu. Kama ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Aneh kan? Padahal kalau kita lihat misalnya di kalangan-kalangan saudara-saudara golongan kita yang lain, golongan sebelah kita, misalnya Nahdiliyin, dari Muhammadiyah. Kalau saya melihat, bahkan saya juga ketika ngisi di kajian-kajian, juga ada hal-hal yang ditanyakan. Bahkan ada kadang takmir itu nanti untuk seberapa jam untuk bertanya, atau 10 menit untuk bertanya kepada ustadz, silahkan. Ada istilah majelis takon, majelis takon khusus
bertanya-tanya, ya kita semampunya. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa aja, atau dijawab pertemuan yang akan datang. Tapi di dalam dokam tidak boleh bertanya, tidak boleh bertanya hukum maksud saya, ya. Sehingga inilah yang dimaksud pembodohan, dibodohi dan pembodohan, digobloki dan digoblok nih, supaya nggak takon banyak-banyak. Kamasyal muslimin hafizakumullah ta'ala. Dan setelah kita keluar, alhamdulillah, luar biasa, ilmu terbuka luas, ilmu sudah kita lihat begitu luar biasanya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan dibuka bagi yang ingin bertanya. Tak lain kenapa mereka tidak mau membuka metode kaifiyah asilat, tidak mau membuka cara untuk bertanya, tidak mau membuka jamaah untuk bertanya. Tak lain adalah nanti tidak jamaah pinter. Lalu mereka membuat kesimpulan kalau jamaah pinter mengundak keminter. Lalu nek keminter mengundak murtad menurut bahasa mereka. Nek murtad terpengaruh karena rata-rata katanya, rata-rata yang terpengaruh itu adalah orang-orang pinter. Dia sudah membuat jawaban-jawaban itu sendiri, membuat khulasah kesimpulan itu sendiri. Roto-roto sing metu saka jamaah ki wong-wong sing pinter. Makanya gak oleh pinter saiki. Wis pokoke manut karo manut Bapak Imam. Sampai ada kalimat-kalimat syirik itu dulu. Kalau saya naik mobil itu akhirnya saya tersadarkan, walaupun dulu sempat berontak, namun nggak tahu ini posisi apa ya ucapan seperti ini dulu. Tapi setelah kita ini jelas, ya Allah, ya Allah. Sering itu imam daerah bersama saya itu naik mobil sama 4S daerah, mungkin ada acara apa itu, ya biasalah gaptek, orang yang naik mobil bagus, lalu dia awake dhewe syukur Mas Iwan, awake dhewe syukur Mas Ikhwan, awake dhewe nunut kamulyaane Bapak Imam. Artinya kita seperti ini tuh karena nunut mulyane Bapak Imam. La haula wala quwata. Bukankah yang mulia itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Kita itu syukur, umpama cara bahasanya lebih jelasan lagi, kita itu bersyukur dijadikan pengurus, akhirnya dipercaya oleh Bapak Imam dan menikmati fasilitas yang ada. Nunut kemuliaan Bapak Imam. Sering itu saya ketika acara-acara, mungkin acara pernikahan, diundang pernikahan 4S-nya, akhirnya berangkatnya bareng-bareng. Nah, beliau selalu itu, Bapak Imam daerahnya, imam daerah sini itu mengatakan, awalnya dikin nunut muliane Bapak Imam. Nah, disitulah saudaraku semua. Maka gini, kalau Anda masyal muslimin hafizakumullah ta'ala mengetahui bahwa di anggota golongan ini memang sangat minim keilmuannya, memang tak pernah dibuka pertanyaan, sehingga pertanyaan tersebut membuat dia cerah, jelas, tidak ada. Pokoknya manut karo manut. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك